November 2025. Pemain sudah berkumpul semuanya. Tegang sekali para pemain hari ini ya. Boleh senyum dulu sedikit ya ke teman-teman media. Oke, boleh kita bersama-sama spidolnya boleh dikasihkan ke pemain. Hah? Bapak jangan bikin saya bingung nanti. Iya, arisan kali. Diaduk Pak. Ini udah menjelang malam nih. Jangan bikin saya traveling. Oke, sudah teman-teman media yang sudah siap handphonenya, kameranya sudah siap, mungkin pemainnya sudah pegang spidol, boleh tanda tangan bergantian ya. Dan langsung saja kita bersama-sama mengucapkan bismillah. Semoga film ini nanti yang nonton banyak ya. Lebih dari 5 juta penonton karena banyak sekali edukasi yang kita terima dari film Tak Kenal Maka Taruh. Dan silakan untuk penandatanganan poster film Tak Kenal Maka Taruh. Ya, penandatanganan pertama sutradara. Boleh, Bapak sutradara silakan. Bapak produser, dilanjut para pemain. Langsung, boleh langsung. Nah, langsung aja langsung. Kalau tanda tangannya di mata berarti ada dendam pribadi kayaknya. Ada 3 Pak. Bapak belum pernah saya kocok ya. Ya, kalau di mata berarti benar ada dendam pribadi kayaknya. Tolong jangan dibuat taring ya di bibirnya. Yang gede gitu ya Pak ya. Yang belum dipersilakan. Oke, yang belum yang boleh. Sudah spidolnya dipersilakan untuk dibagikan ke yang belum. Siapa yang belum? Ayo yang belum boleh gantian. Iya. Jadi jidat banget ya Pak ya tantangannya. Di PC. Jidat TNI itu. Di kerudung kelihatan. Ini sering jadi ini. Iya. Bisa, namanya aja. Nih kasus yang tulisin ya. Apakah Fadi yang tulisin? Namanya siapa? Siapa? Jangan panjang banget. Namanya sama nama belakang. Karma. Iya, lain kan ada Sudah semua? Sudah? Oke, boleh kita foto bersama dulu teman-teman media. Kita foto dulu. Oke, kita foto bersama. Masuk pasal. Oke. Jalan. Lebih rapat lagi boleh. Lebih rapat aja nggak apa-apa Mas, biar fotonya dapat semua lebih rapat terus ya. Sebagai eksekutif produser,
tentunya apa yang membuat Bapak tertarik untuk mengangkat tema ta'aruf ke layar lebar, dan pesan apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat? Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada semuanya. Sudah lama kami berdiskusi mengenai film yang akan kita tampilkan ini. Jadi intinya kita ingin audio visual led film bisa memberikan manfaat terutama buat generasi muda, dimana di zaman-zaman saat ini yang kita perlu agak sedikit lebih perhatian kepada anak muda, terutama dalam hal pergaulan, sehingga dengan film ini bisa membawa kebaikan dan memberikan manfaat buat banyak anak-anak yang menonton, sehingga bisa menata hidupnya dalam mencari pasangan menjadi lebih baik, menjadi keluarga yang jauh lebih baik. Amin. Semoga yang nonton nanti ya pacaran terus gitu ya Pak, maksudnya ya langsung ta'aruf aja gitu ya. Oke. Dan mungkin saya ingin melempar pertanyaan kepada Bapak produser kita di sore hari ini, kepada Pak Wahyudi. Mohon izin Pak, untuk film ini menghadirkan tema yang sensitif dan juga hangat, tapi mempunyai tantangan terbesar apa yang dihadapi selama proses produksi, dan Bapak sebagai produser, bagian mana dari film ini yang paling berkesan untuk Bapak secara pribadi? Terima kasih. Jadi teman-teman sekalian, seperti yang disampaikan oleh Mas Dedi tadi, bahwa kebetulan saya nulis novelnya begitu ya. Jadi kita ingin menyemarakkan industri perfilman Indonesia itu dengan menambahkan pilihan gitu ya. Dan pilihan kami, karena kami adalah kebetulan saya, Mas Dedi dan produser yang lain itu punya anak-anak remaja begitu ya. Jadi pilihan kami memberikan sebuah tontonan, sebuah hiburan, tapi juga yang membawa pesan kebaikan. Kira-kira seperti itu. Kalau tantangannya dalam memproduksi ini, ya banyak. Tentu saja untuk mencapai sesuatu yang baik itu tidak akan mudah. Tapi di balik semua kesulitan, insya Allah selalu akan ada kemudahan. Kira-kira begitu. Oke, terima kasih Pak. Oke, mungkin saya ingin bertanya kepada direktur kita yang mendirect produksi film Tak Kenal Maka Ta'aruf. Pak, yang ingin ditonjolkan dari film Tak Kenal Maka Ta'aruf apa sih? Yang ingin ditonjolkan dari sisi apanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya terima kasih kepada rekan-rekan media juga yang sudah hadir, menyempatkan waktunya untuk hadir dan membantu promosi film kita. Di film ini juga saya dedikasikan untuk kedua orang tua saya yang sudah telah mendahului saya, yaitu Ayah Toro Margens, karena beliau belum sempat melihat saya memproduksi sebuah film gitu. Jadi saya dedikasikan. Dan yang kedua, saya terima kasih kepada para produser yang telah mempercayai saya untuk menggarap film ini, di mana Pak Mim sebagai penulis skenarionya. Nah, terus apa tadi pertanyaannya, lupa saya. Yang ingin ditonjolkan Pak dari film ini? Ya, yang ingin ditonjolkan sebenarnya permasalahan remaja. Kan film kita yang laku tuh memang yang remaja-remaja ya. Karena kalaupun orang tuanya nonton pasti bawa anaknya gitu. Anaknya itu masih remaja-remaja gitu. Jadi kita memang membidik para remaja, di mana remaja ini juga adalah tulang punggung sebuah negara. Jadi nah dengan latar belakang itulah makanya saya membuat film ini bersama Pak Mim gitu. Itu nah yang ingin ditonjolkan, bahwa bagaimana sebenarnya remaja ini juga bisa berbuat sesuai dengan ketentuan agama gitu Pak. Nah itu kan belum banyak yang mengangkat nih. Nah makanya ya kami beranikan diri mengangkat tema yang belum begitu populer seperti horor, fighting atau lain sebagainya, dengan harapan
bisa diambil sedikit lah, nggak usah banyak gitu, sedikit aja nilai-nilai yang ada di dalam film ini gitu. Jadi ya itu jawabannya. Baik, terima kasih Pak. Oke, mungkin sebelum kita melanjutkan ke pemain yang lain, kita mungkin bisa mengirimkan surat Al-Fatihah dulu kepada ayahanda tercinta. Semoga ditempatkan di tempat surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berdoa dimulai. Alhamdulillahirabbil alamin, Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih teman-teman. Oke, dan lanjut mungkin saya akan ke Saskia. Nah, gimana Saskia hari ini? Halo Kak, baik. Saskia, kamu bermain sebagai Zoya. Zoya itu ada perbedaan gak sih dengan diri kamu secara pribadi? Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, terima kasih banyak udah menyempatkan waktu untuk datang hari ini. Perkenalkan, nama aku Saskia Chadwick. Aku berperan sebagai Zoya di film ini. Dan perbedaan ya, mungkin perbedaan aku sama Zoya tuh anaknya lebih calm, lebih keep it all in. Kayak masalah-masalah personal tuh nggak dia nggak rame anaknya, dan dia cuma stick sama dua temennya ini yang benar-benar nemenin dia. Dan aku anaknya lebih ekspresif, lebih rame, lebih ceria gitu. Mungkin itu sih perbedaan yang paling menonjol dari aku sama Zoya. Oke, kalau dari karakter Zoya, pesan apa yang ingin kamu sampaikan kepada masyarakat? Mungkin kalau dari karakter Zoya, karena kalau misalnya di filmnya Zoya itu kan punya fobia takut jatuh cinta. Dan mungkin aku dari kecil itu punya prinsip dimana aku nggak akan pernah takut oleh cinta. Mau cinta dari orang tua atau dari teman atau dari pasangan. Kayak mungkin banyak anak-anak muda yang seumuran aku yang pacaran atau apa, terus habis itu trauma karena disakitin dan lain-lain. Tapi kalau menurutku you only live once, and I think love is everywhere, and I think that's a reason to keep living. Dan mungkin itu juga yang dipelajarin sama Zoya di film ini. Oke. Terima kasih. Tapi kalau aslinya nggak takut jatuh cinta kan? Enggak. Oh enggak. Takut dikit. Takut dikit kalau mau buaya ya. Oke, kita akan ke Fadi. Selamat sore Fadi. Assalamualaikum. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bib, sehat Bib? Sehat. Semuanya teman-teman media sehat. Alhamdulillah. Mungkin bisa lebih semangat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ger. Stand up. Oke. Fadi Alaidrus memerankan sebagai Faris. Betul. Tidak pakai RM. Faris RM. Oke, Faris ini kan karakternya adalah ceria, ya kan? Tapi punya sisi lembut. Nah, gimana Faris ini menyeimbangkan dua sisi supaya agar tetap natural di layar kaca? Sorry, gimana tadi? Oh. Nah, jadi cara kamu menyeimbangkan ya dari sisi yang lembut tapi juga ceria, dan terus penyimbangannya agar tetap natural nih terlihat di layar. Oke, ini menarik sekali. Ya. Tapi jawabannya juga harus menarik ya. Oh iya, pasti. Jadi bagaimana cara menggabungkan dua emosi secara bersamaan ya, ceria dan apa satu lagi tadi? Satu lagi adalah lembut. Lembut ya, ceria dan lembut. Kalau aku pribadi tuh aku jujur ekstrovert, tapi kalau lagi begini aku introvert. Jadi kalau misalkan kemarin saat kita syuting itu aku udah mulai cair sama teman-teman cast, jadi aku udah bisa menunjukkan sisi ekstrovertku. Jadi untuk cerianya itu
menurutku nggak masalah gitu ya. Aku bisa dengan mudah untuk berceria dengan semua teman-teman. Cuman untuk lembutnya itu yang harus aku hati-hati, karena biar nggak terlalu kasar, nggak terlalu kelewatan. Jadi itu yang aku jaga sih. Oke, lawan main kamu adalah Saskia. Saskia. Kesulitan nggak bermain dengan Saskia? Oh, Anda. aku kebetulan udah kenal Saskia juga, dan sebelum syuting ini udah pernah syuting bareng juga. Jadi secara chemistry terbantu, dan kita juga punya inside jokes. Jadi itu juga membantu ya. Betul. Dan sebelumnya juga kita di project sebelumnya ini juga kan apa namanya? Bisa dibilang begitu. Ya, jadinya lebih gampang lagi sih karena itu. Pada saat reading ada sesi jalan bareng berdua? Enggak ada. Soalnya ada yang kayak begitu. Ada. Kan buat chemistry-nya biar dapat gitu. Oh, enggak. Dikunci di kamar. Oh. Bercanda itu ya. Jadi masukin berita ya. Maksudnya bapak direkturnya yang dikunci di kamar ya. Iya. Tugas saya nyapuin aja terus. Jadi gak ada kesulitan. Bisa lihat nanti ya tanggal 13 November. Penasaran kayaknya ya. Luar biasa, tepuk tangan dong untuk Wadi. Terima kasih. Saya mau lanjut ke Dinda. Halo. Dinda, kamu ini berperan sebagai Cleo, ya kan? Iya, betul. Oke. Ini Cleo ini adalah yang energik ya, terus juga modis, agresif. Apakah di keseharian kamu agresif seperti itu? Enggak. Aku introvert banget orangnya. Ada kesulitan nggak memerankan sebagai Cleo? Pertama-tama aku makasih buat rekan-rekan media udah datang. Untuk kesulitan berperan sebagai Cleo ini mungkin dari segi percintaannya. Oke. Iya, jadi Cleo orang yang emosian, terus gak bisa tahu tempat gitu, dan gak bisa ngefilter apa yang diomongin gitu. Dan juga dari cerita cintanya ke Faris itu kan banyak banget kendala gitu. Oke. Perbedaannya sih ya lebih susah di percintaan aja kalau untuk Cleo. Tapi kalau aslinya enggak ya? Alhamdulillah enggak. Alhamdulillah. Sandi nyengir-nyengir ya. Sandi, sekarang saya mau bertanya kepada Sandi sebagai atlet taekwondo ya, yang doyan main motor. Dan di film Tak Kenal Maka Ta'aruf Anda sepertinya alim sekali. Sebagai Salahuddin mempunyai khas yang lucu, padahal sosok Sandi ini pendiam. Diam-diam tapi pulang habis itu ya. Sandi, sebagai Salahuddin, ada momen improvisasi yang lucu gak sih pada saat syuting dan akhirnya malah dimasukin ke adegan? Banyak. Iya. Itu sengaja berarti Anda? Sengaja. Karena emang saya orangnya lucu banget, bener nggak? Oh iya. Enggak sih? Siapa itu jawab? Lawan main Anda. Di judul ini Salahuddin itu dia orangnya puitis banget. Oke. Itu berbanding banget 180 derajat, beda banget Dari sama Sandi asli. Yuliam. Iya. Ada momen apa yang paling tidak terlupakan untuk Anda? Momen itu ada adegan kalau bukan itu. Honeymoon. Enggak, Salahuddin sama Zoya endingnya sih itu. Jangan dong. Momen aja. Oh iya, aduh. Bapak kenapa jadi spoiler, Pak? Iya. Oh, momen bahagia, aduh. Kepikiran kan gara-gara Momen yang lucu, bahagia, terus dimasukin ke adegan, tapi nggak penting-penting banget sebenarnya. Sebenarnya emang gak penting sih. Kayaknya Kak Sandi ini nggak enjoy deh syuting sama aku, Kak. Oh, Sandi lo bikin masalah lo. Lagu turah ada nggak di adminnya? Teman-teman semuanya ini abang saya ya, makanya dia suka ngajak saya. Iya. Saudara kembar sial tapi kita. Ada momen gak, San? Momennya ya itu orangnya puitis banget sih. Apa sih? Apa momen apa nih? Momen lucu yang gak dilupain terus masuk ke adegan. Momen apa? Iya itu menjadi tadi. orang yang puitis. Iya, menjadi orang puitis. Oh.
Boleh saya pulang duluan gak ya? Saya yang bingung jadinya. Saya kepikiran nih gara-gara tadi ada kalimat yang tadi tuh yang ending. Aduh. Yang mana? Tadi. Oh. Apa ya endingnya? Oh, endingnya. Maaf ya guys, sumpah. Ada spoiler juga. Iya sih. Iya. Kepikiran tahu. Sekarang. Oke San, thank you San ya. Daripada bingung ada ntar ya kan. Sebenarnya yang harus ditanya itu Ika. Ika, ini saya mau nanya abis ini. Nah, abis ini saya mau nanya Ika Diharjo sebagai Fatimah. Halo. Halo. Halo semuanya. First of all, saya mau mengucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih sudah datang di film Tak Kenal Maka Ta'aruf yang mengkorelasikan antara percintaan anak muda dan juga agama. Wah, ini jarang sekali sekarang soalnya anak muda ta'arufan ya. Itu iya. Iya, yang ada alderan ya. Iya. Kalau jadi- enggak udah kenal abis itu ditinggal. Aduh, kakaknya curhat ya. Oh bukan kan? Enggak, saya pelakunya malah. Aduh, yang ditinggal atau yang ninggalin? Yang ditinggal. Oke, jadi Fatimah ini kan sahabatnya yang selalu ada buat Zoya nih ya. Betul. Oke, terus gimana Ika membangun chemistry secara natural bersama dengan Zoya? Wah, Ada momen-momen tersendiri gak sih di luar dari syuting kalian berdua gitu? Justru itu yang mau saya jabarkan di sini. Bahwasanya kita tuh membangun chemistry benar-benar senatural itu dari luar syuting. Hah? Ayo. Ayon bareng, ayon. Oh, kalian bareng. Enggak. Pedal bareng, pedal. Pedal pedal. itu setelah ini Pak, itu setelah produksi bukan. Iya, Jadi membangun chemistry kita itu memang senatural itu dari luar adegan malahan. Oke. Contohnya kita tidur bareng bertiga. Oh. Iya. Boleh ikutan nggak? Nggak boleh. Nggak boleh. Maaf ya. Iya, nggak boleh dong Mas. Itu contohnya gitu. Terus ketika kita lagi break, nunggu take kayak gitu kita main Shopee Games. Oh. Game e-commerce. Game e-commerce maaf ya. Itu bareng. Jadi menurut aku chemistry-nya nggak yang oh ya ini mau take nih baru nih kita jadi sahabat itu enggak. Jadi kita memang berjalan senatural itu untuk menciptakan adegan yang senatural mungkin menjadi persahabatan itu antara aku, Fatimah, Zoya dan juga Anissa. Seperti itu. Dan itu tergambar di film dengan jelas ya. Iya. Alhamdulillah, saya juga mau mengucapkan terima kasih untuk Pak Produser, Pak Sutradara semuanya yang sudah memilih saya berkesempatan untuk menjadi Fatimah, dipasangkan dengan teman-teman saya yang baik ini dan kebetulan energinya nyambung. Jadi ketika saya ketika saya menjadi Fatimah ini tidak ada kesulitan. Oke. Yes. Tapi pernah ada hal yang menyebalkan nggak dari Zoya? Dari Sekali Zoya. kamu dibuat bete Oh, gitu iya. sama dia. Saski atau Zoya? Saski lah. Saski. Ada nggak? Apa ya? Gak ada lagi Kak. Nggak ada. Ini aku nggak peres ya. Iya. Emang nggak ada. Karena di sampingnya aja. Kayaknya saya yang suka nyebelin. Oh. Saya di antara tiga itu kayaknya saya. Saski, bener gak dia menyebalkan? Di antara ketiga ini siapa? Emang Kak Ika sih jujur. Karena Kak Ika paling banyak ngomong. Oh. Ya, nggak bisa diam. Iya. Dia mantan penyiar radio kayaknya, Pak. Iya. Harus dicabut baterainya baru diam. Iya. Nggak, ada satu pertanyaan buat Ika. Apa itu? Kesulitan memerankan Fatimah gimana Kak? Cerita dari awal coba Kak. Dia orang Jawa Pak. Oke. Dia orang Logat Jawa ya? pedok. Heeh. Tapi disuruh jadi orang Batak. Oh iya, saya pernah menghamba. Saya pernah menghamba sama Pak W, produser kita, salah satu produser kita, karena waktu itu saya nyaris mau diganti. Karena saya nggak bisa bahasa Batak. Ya gimana Pak, saya orang Jawa. Orang Jawa biasa Sampai nangis-nangis. Iya, saya nangis. Jadi teman-teman saya happy setelah reading, saya nangis. Nangis Saya karena- ditinggal tapi. Tapi sebenarnya aktor seperti itu harus berani merubah Dan berhasil. dan berhasil. Tepuk tangan dulu dong. Dari Jawa ke Batak agak PR soalnya. Itu PR banget Mas, tenan sumpah. Aku. Nah, ini aja ke bawah tuh Nah, tenangnya iya kan. toh. Iya itu. Boleh logat Bataknya sedikit aja. Semua anak-anak udah pulang, tinggal dia doang nangis-nangis. Iya, nangis-nangis, menghamba. Jangan Pak, jangan ganti saya Pak. Oh iya.
Boleh dong kalimat satu kalimat aja pakai bahasa Batak, bahasa Medan logatnya aja. Jujur aku udah lupa lagi ya. Kayak mana loh, aku nggak bisa bahasa Medan loh. Ini aku orang Jawa ini. Lah itu anda ngomong Medan loh. Kayak mana itu? Kalau teman-teman tahu dia awalnya kayak gimana, Pak saya nggak bisa Pak. Pak saya nggak bisa. Tetap medok tapi Pak jangan ganti saya Pak. Sambil nangis sambil medok. Tapi kamu belajar sama siapa? Saya di sini belajar sama Mbak. Ada. Siapa? Ada teman kru orang Batak asli. Seminggu dia itu dilatih sama Iya. dia. Iya, dibawa ke Toba nggak kamu? Mungkin di sini ada nggak? Oh enggak Mas. Oh enggak ya? Enggak, Mas itu enggak sih. Mbak Jagar mungkin ada di sini nggak sih? Mbak Jagar nggak datang ya? Oh iya. Berarti Mbak Jagar ya- saya mau mengucapkan terima kasih nih sama Mbak Jagar, kalau ada ya Mbak nanti salamin ya Mbak. Iya. Berarti kamu harus bikin dia happy nanti. Oke siap. Nanti saya ajak ke Toba. Oh, ke Toba. Oke. Mungkin teman-teman lain ada yang ingin menambahkan pengalaman selama proses syuting. Aku boleh dari sini kali ya. Boleh kenalan dulu, terus memperankan sebagai siapa. Pengalaman paling unik apa nih bersama dengan teman-teman yang lainnya? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Semuanya. Hai kawan-kawan media, semangat. Semoga udah makan ya. Tahu aja dia belum makan kita ya. Belum. Habis ini. Oke. Pengalaman menarik. Iya. Kenalan dulu. Kenalan dulu. Ya, saya Maga dari Pura. Saya di sini berperan sebagai Khalid, yaitu kakak dari Zoya, dan ini juga ada Gina dan Mama, satu keluarga. Tapi ayah nggak datang. Ayah lagi kondangan ya? Iya lagi. Oh, udah aman. Gitu. Pengalaman yang berkesan selama kamu syuting ini dengan teman-teman. Momen apa? Mungkin makan nasi kotek bareng gitu kan? Paling menarik itu jujur kita syuting di Sukabumi sih. Pasti naik gunung tuh. Naik gunung tuh. Jadi di saat kayaknya tuh. Di lokasi emang seasik itu, dan bersama teman-teman dan bersama bestie aku ini. Oke. Dan kebetulan menjadi kakak, adik. Jadi adik aku. Jadi secara chemistry dan secara fun di situ dapat semua. Mas kalau capek nih ada dulu kosong. Emang tugas MC begini kan? Di sini. Kan saya kalau duduk dikurangin honornya. Iya, tapi asik, dan kekonyolan ayah aku di sini juga Om Ananda George, yang nggak ada di sini juga konyol banget, dan semuanya penuh komedi sih, penuh keasikan. Seperti film ini asik banget. Asik banget. Walaupun drama romance tapi semuanya komedi semua. Betul. Ada komedinya juga, ada romansnya. Oke, boleh ke sebelahnya. Halo semuanya. Halo. Terima kasih ya para teman-teman media yang udah support datang ke sini. Aku Gina, aku berperan sebagai Asma, adiknya Khalid dan kakaknya Zoya. Mirip sih emang ya. Ini dia. Ada momen berkesan nggak bersama sang adik di film tersebut? Aku sih belajar banyak ya dari Saski. Soalnya maksudnya kayak aku menikmati banget dari post production dan post production. Aku ngeliat banget gimana Saski ngebedain antara dia jadi Saski sama Zoya. Terus teman-teman lain juga ngebantu banget pas coaching. Karena di sini tuh aku kebetulan dapat scene-nya intens semua. Jadi ikut terpacu karena teman-teman yang lain profesional banget. Terus mereka ngebawa banget gitu. Jadi sangat membantu sekali ya. Wah, pengalaman paling mengasihkan kayaknya di proyek film ini. Berkesan sih, lebih ke berkesan. Luar biasa. Boleh kita bergeser ke sebelahnya. Kita kenalan dulu. Halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tania Anjani, berperan sebagai Ukti Aisyah. Ukti. Iya, Ukti. Ukti sehat, Masya Allah. Alhamdulillah. Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah, tabarakallah. Ini
Iya, momen. Oh iya, kebetulan memang kerudungnya tinggal. Oke. Karakternya dari karakter atau langsung? Boleh, dari karakter Ukti itu kayaknya menarik karakter Ukti itu ya. Iya, Masya Allah. Jadi kalau Ukti Aisyah ini salah satu teman dari Cleo dan juga Paris. Oke. Kalau dari namanya, kalau Ukti Aisyah berarti ilmu agamanya lumayan tinggi mungkin di antara yang lain. Jadi yaitu sih mungkin aku berusaha gimana caranya bisa masuk ke dalam peran itu, menjadi sosok yang lebih dewasa dan lebih banyak tahu lah tentang agama, terutama juga percintaan anak muda, pastinya tetap dalam ta'aruf itu sih. Ada belajar khusus gak sih mungkin dengan ustazah siapa gitu? Atau kamu cari tahu sendiri, gali sendiri sih lebih tepatnya. Dan juga kan ada beberapa scene yang Ukti Aisyah ngajarin Cleo ngaji itu sih. Jadi jangan sampai pas ngajarin ngaji, ya si Uktinya salah, nggak boleh dong. Ini Uktinya harus paham nih surat-surat dan tiap tajwid-tajwidnya itu sih. Agak susah loh itu. Iya, jadi apa kamu dengar saya ngaji? Oh jangan ya. Bu, boleh pinjam kerudungnya satu aja, Bu. Berarti lumayan agak sulit ya belajarnya ya. Begitu sih. Oke, luar biasa. Aku boleh bergeser ke sebelahnya. Boleh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih juga buat rekan-rekan media yang sudah datang. Oke, saya Wina Marino. Saya di sini berperan sebagai Hajah Halimah, ibunya Zoya, Khalid dan Asma. Oke. Memerankan sebagai sosok seorang ibu. Iya. Dia ada kesulitan nggak dari 3 anak ini? Bandel nggak kira-kira nih? Anak-anak ini pada baik-baik semua. Ya justru ada mereka jadi rame, ya kan? Syuting juga jadi fun. Gitu. Selama proses reading kemarin, pertama kali ketemu, kesan pertama apa terhadap 3 anaknya? Terhadap 3 anaknya ya mereka memang anak-anak yang baik, pinter dan soleh-solehah semuanya. Wah, Masya Allah. Iya, makanya Masya Allah. Mereka itu alhamdulillah. Cuma Sandi doang ya nggak soleh ya Bang? Nggak, tapi teman-temannya semuanya juga pada baik-baik semua gitu, anak-anak yang baik semua. Jadi kita juga chattingnya enak gitu. Ya. Oke. Jadi pas pre-pro itu kesusahan saya adalah ini agresif semua nih anak-anak, gimana caranya diredam, itu susah. Itu biasanya pas posyandu zaman balita kebanyakan Pak. Jadi over Pak. Iya. Ini ekspresif semua ini anak-anaknya ini. Tapi mohon izin Pak, untuk proses produksi film ini berapa lama ya? Berapa hari? Produksi sebulan lah. Sebulan. Itu sudah pranya 2 minggu kita ya. 2 minggu ya. Praproduksi semua ada acting coach, ada perkenalan, ada acting coach, ada test cam segala macam. 2 minggu sampai 3 minggu lah test cam. Siap. Oke. Dan saya mau berlanjut ke yang rambutnya paling lurus Pak, mohon izin. Babe. Oh, almarhum dong. Kirisan. Iya, yang itu Pak. Nah, itu yang kacamata Pak, yang lurus rambutnya. Yang paling lurus. Yang paling lurus nih Pak, rambutnya Pak. Bapak paling lurus Pak, rambutnya Pak. Mohon izin Pak. Sebelumnya saya ucapkan makasih banyak yang udah hadir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Grrrr banget. Oh, stand up. Perkenalkan, saya Afid Ari Randi. Saya di sini berperan sebagai jenglot. Tapi jenglotnya bukan hantu nih Bu. Nah ini nih, dari yang lain kan namanya bagus-bagus. Mohon izin nih Pak ya. Ini yang nulis skenario kenapa dia namanya jenglot sendirian Pak. Makanya dipasih nama mukanya ini Pak. Tapi sosok jenglot itu gimana sih Bang? Sosok jenglot itu sebenarnya kukunya panjang ya. Oh enggak kecil. Gimana sosok jenglot itu? Jenglot ini kan temannya si Paris ya. Jenglot ini sebenarnya orangnya so tahu, ngeselin, konyol, tapi di situ juga ada sisi baiknya. Pokoknya dia bestie lah sama Paris. Coba Riz, saya pengen tahu dong panggil jenglot gimana ya coba? Enggak, saya mau tanya dulu, sisi baiknya emang apa? Pinjemin motor ranking. Iya. Itu disewa. Itu lagi ya. Apa namanya? Spoiler. Itu coba saya pinjem dia. Oh. Coba dong panggil jenglotnya gimana pas adegan? Gimana ya?
Penasaran Kak Jeng, Lot apa gimana? Manggilnya gini sih, Lot. Iya bener, Lot. Iya bener. Lot. Nah, itu kalau bahasa Belanda agak jorok tuh. Yang ngerti ketawa ada yang ngerti. Jangan, nggak semuanya ngerti kayaknya. Yang ngerti ketawa. Yang ngerti ketawa soalnya. Mohon maaf, Bang, Anda jelek sih namanya. Jenglot. Wah ini mah, nyinggung ini mah. Orangnya ganteng Pak. Oh iya. Nah, orangnya ganteng. Alhamdulillah. Makanya saya juga bingung nih nama ini di sini namanya karakternya cakep-cakep. Iya kan? Kenapa pas buat nama saya namanya Jenglot? Iya, emang udah nasib Anda berarti. Bener. Namanya tuyul ya, tuyul. Tapi alhamdulillah dari 8 orang dia ngepilih loh. Dari 8 orang Pak? Iya. Kandidatnya? Paling berat kandidatnya dia siapa Pak? Ayo sama yang suka main itu yang kecil tuh, yang lucu. Jenglot beneran dong Pak. Akhirnya pilihan jatuh ke beliau. Amin. Makasih banyak Pak. Amin. Tapi emang kayaknya ini orangnya sesuai karakter ya Pak ya? Ya, nyeleneh, lucu ya. Iya. Emang kepribadiannya seperti itu. Betul, nggak bisa diam karena masih kecilnya saya nggak dibedong Pak. Iya, coba ditimbang-timbang dong tuh gayanan yang gantung ya. Betul. Inside joke kalian apa sama dia? Lupa saya. Bercandaan kalian apa sama dia? harus dijelasin dulu itu panjang. Oh, iya. Panjang Pak. Yang ini kalem ya Pak ya, ketemu sama sosok yang pria. Nah, makanya pas yang bikin saya berat nih, ini si Padi pendiam, saya petakilan Pak, nggak bisa diam bener. Hah, siapa bilang Padi pendiam? Padi kan pendiam. Perannya pendiam. Padinya mah. Tapi kan di film agak berbeda tuh, pendiam sama yang petakilan. Ya. Nah, itu kesulitan nggak kamu siapa Farid ke si Jenglot ini? Oh enggak, justru dia memudahkan saya untuk menemukan titik chemistry-nya. Wih, betul. Abang lo keren sih bro. Jadi seperti di film bantalannya Faris sudah. Iya. Ini kayaknya penulis Babi Cabita kayak ini almarhum Pak. Amin. Amin ya Allah, amin. Nah, berarti Anda sering harus bikin konten yang pakai ini doang singlet Pak. Sebenarnya pakai baju orange sih Pak. Aduh jangan loh. Sama buka toko telur ya. Kalau baju orange kayak saya baba. Saya baba. Oke, thank you Jenglot. Sama-sama. Yang sebelahnya boleh kita ngobrol dulu. Ini orang yang paling ganteng sih sebenarnya di sini. Yang paling cool kayaknya. Waduh. Halo, terima kasih untuk waktunya semua teman-teman media. Terima kasih juga kakak-kakak yang di sini juga, MC-nya juga yang paling keren. Iya, amin. Iya, soalnya tadi nggak ada yang muji kan. Nggak ada emang Pak. Untuk saya begini aja udah. Saking kerennya diri terus ya. Iya. Soalnya kalau saya duduk dipotong Pak, ya Pak. Oke, perkenalkan nama saya Cahya Nagara. Di film ini saya berperan sebagai Dr. Wira. Jadi Dr. Wira di sini dosen dari anak-anak ini semua, anak-anak mahasiswa sama mahasiswi di sini. Oke. Walaupun kelihatannya lebih muda ya daripada mahasiswa-mahasiswinya ya. Iya kan? Oh, siapa bilang? Kan gue bilang so ganteng kan. So ganteng sama sombong sih sebenarnya ya. Tapi sosok sebagai dosen muda nih, kesulitan nggak sih Anda memerankannya? Agak sulit sih sebenarnya. Di mana sulitnya? Sulit lah. Kesulitannya satu Pak. Jadi dosen. Rambutnya nggak mau disuruh potong apa? Iya. Aduh. Masih dibahas juga ya Pak ya. Sekarang dipotong tuh. Kenapa Anda nggak mau potong rambutnya? Waktu itu negonya dikit makanya. Ya ikut-ikutan kalau itu mah antara manajer Anda aja dengan PH. Luka lama dibuka lagi. Udah potong sebenarnya, tapi ternyata nggak sesuai kemauan gitu. Jadi ujung-ujungnya pakai wig juga gitu. Nah itu ada salah satu kesulitan juga sih, setiap syuting, setiap mau masuk frame tuh harus pakai wig dulu. Jadi datangnya tuh jam 2 subuh, jam berapa waktu itu ya? Jam 2 subuh datang. Kita syutingnya jam 8. Bohong banget. Itu callingan holiday sih Pak kalau jam 2 subuh Pak. Jadi pokoknya datangnya harus lebih awal lah. Lebih awal. Ngurusin ini sebenarnya juga wig juga ini. Coba Bapak tarik dah. Tapi memang harusnya seperti apa rambutnya? Kalau kayak sekarang kan ganteng kan? Iya. Kalau kemarin gondrong Pak segini. Oh, udah main tapi siapa gondrong dong Pak, nggak nyopet. Berarti ini Pak, nanti aku siap kok tanggal banget Aruf 2. Amin. Masih lagi kan. Masuk ya, belum waktunya dia udah minta.
masih ada. Joya soalnya masih kuliah kan, jadi masih ada dosennya. Iya. Alhamdulillah. Amin. Aminin dong semua. Amin. Besok jadi abis dari dosen langsung rektor, Pak. Bisa. Kalau panjang umur ya, insya Allah panjang umur ya. Oke, kita udah ada yang belum? Mana? Yang kecil nih, yang imut. Mana? Udah. Iya. Halo semuanya, makasih yang udah datang. Aku Kayla Afza. Di sini aku berperan sebagai Juwita. Oke, Kayla sebagai Juwita. Kalau Juwita tuh gimana sih emang? Juwita ya, Juwita orangnya ini sih agak bucin sama Cleo ya. Dia ngikutin Cleo terus soalnya. Tapi dia ada sisi dewasanya. Oke, jadi emang ngintilin aja kemana ya? Iya. Walaupun udah kelar syuting ngintilin terus. Ikut aja gitu ya. Tapi kesulitan gak kamu untuk memerankan sebagai peran yang kamu perankan di film ini? Kesulitan, kalau kesulitan pasti ada ya. Yang paling sulit banget menurut kamu? Tapi menarik gitu. Apa? Jawab, ungkapin aja. Ya sih berantem sama sebenarnya. jenglot ya. Iya, susah banget ya. Karena nggak jenglot Ketawa mulu pada. Iya, bener. Oh, itu kesulitannya ya? Iya, kesulitannya. Iya. Emang mukanya nyebelin emang. Apalagi Paris tuh. Paris kalau udah satu frame sama jenglot, waduh, udah bercanda mulu. Tapi sebenarnya yang cuman ketawa dengar candaan jenglot cuma Kayla doang sebenarnya. Oh, Kayla doang. Jadi emang sesulit itu kalian bersama dengan jenglot? Enggak, masalahnya aku orangnya agak receh, jadi hal-hal apapun itu bisa aku bikin ketawa. Oh, oke. Apalagi Kak Jenglot tuh lucu banget. Ya dia nggak ngomong aja lucu sebenarnya ya. Makasih banyak. Kamu orang yang keberapa yang muji aku ya? Jenglot, berarti Anda habis ini harus mempersiapkan diri. Ngapain tuh? Karena dia sudah. Wah, ibunya mana ibunya ya? Ada. Mama. Mana? Coba panggil dong, Mama gitu dong. Jenglot, panggil emaknya dong. Call me jenglot, call me jenglot. Ingat istri. Ya Allah, Bu, mau punya mantu kayak gitu? Mau. Artis loh, Bu. Bu, orangnya saya 1001, Bu. Beneran? Oh iya, mohon maaf Bu, hair dryer putus mulu, Bu. Keringin rambut ya kerjaannya. Oke, dia bisa dikurusin loh rambutnya, coba tuh. Coba lurusin. Gak bisa, Pak, dia lagi sujud ini. Yang saya bingung, Pak, kalau ada adegan sholat pakai pecinya gimana, Pak? Ada. Bisa. Saksikan makanya. Ada sholat. Dia pakai peci Madura yang panjang banget lagi ke atas, Pak. Itu bukan sholat, Pak, dagang nasi bebek. Aduh ya Allah, udah apa lu lucu banget lagi. Teman-teman ada yang mau nanya nggak nonton media? Aduh ya Allah. Ada? Boleh? Anak kecil belum. Duduk aja lagi. Sini, Bang. Oh iya lupa, Astagfirullahaladzim. Lu sih, jenglot lu gara-gara lu. Gara-gara nggak duduk itu, coba duduk deh. Bentar, saya foto, Pak. Ayo, cantik kamu siapa sayang? Terusin. Coba, halo. Siapa namanya? Aku Rahma. Halo. Bapak sebagai siapa? Berperan sebagai Zoya kecil. Kamu umur berapa sayang? Umur berapa? 6 tahun. Udah sekolah? Udah. Kesini sama mama papa? Mama papanya mana? Tuh. Ada. Saya mau nanya apa, saya juga bingung sama dia. Ini film pertama kali dia ada di layar kaca. Acting pertama. Dan itu nanti saksikan aja yang tadi juga udah ada kan tuh spoilernya. Oke, aku boleh nanya nggak? Kamu kan pertama kali acting ya? Susah nggak acting? Enggak. Keren tuh. Abang cita-cita kamu pengen jadi artis ya? Iya. Pasti yang kita mamahnya ya. Yang ngajarin kamu acting siapa sayang di rumah? Oma. Tapi keren banget. Karena lu belum bisa dia. Iya. Baru diajarin di pas itu aja kita ya, reading ya. Pas reading diajarin baru. 6 tahun udah bisa acting. Jenglot 6 tahun ngapain jenglot? Itu jadi pertanyaan saya. Udah bisa lomba karung, Pak. Dagang nasi bebek tadi kan. Kalau Torik 2 bulan udah pergi haji. Jenglot berapa tuh? 6 tahun udah bisa balap karung. Nah,
Lu ribet banget hidup lu balap karung 6 tahun. Main gundu lu mah. Oke, teman-teman media, terima kasih ya sayangnya. Thank you. Teman-teman media ada yang mau bertanya tadi? Boleh? Kita pinjamkan mic-nya. Mau minjem duit juga nggak apa-apa. Ini depan. Astaga. Pak, boleh perkenalan namanya siapa, dari media mana? Terima kasih, saya Arul dari Demi Film. Saya sebenarnya berharap bahwa siapapun yang jadi MC itu harus bisa mendeliver film ini, tak kenal maka ta'aruf. Banyak hal yang harus disampaikan kepada media. Anda itu terlalu banyak berkelakar, senda gurau, sehingga saya tidak tahu saya harus nulis apa ya. Saya diajak untuk Jenglot lah, ini film horor atau film drama religi atau apa sih gitu kan. Jadi saya berharap kita mulai dari sutradara. Kalau misalnya menyebut senior kita Pak Toro Marges almarhum, berarti kan memang ada terah di mana Anda itu melanjutkan sang ayah untuk menjadi seorang seniman dan hal ini sebagai sutradara. Mungkin bisa diceritakan bagaimana situasi syuting, kemudian bagaimana serunya berkolaborasi dengan para agensi. Anda itu kan kemudian memvisualkan karya novel ya, kemudian ditulis dalam format skenario, dan kemudian ada aktor Faris, Cleo, Zoya, dan Salahuddin. Sebenarnya bukan spoiler, tapi paling tidak keseruan apa sih yang mau diceritakan oleh Anda sebagai seorang sutradara. Nanti setelah itu yang sebagai Faris, sebagai Zoya dan Salahuddin dan Cleo, asiknya seperti apa sih? Keseruan apa sih yang kalian hadapi di lokasi syuting gitu ya? Preskon itu serius teman. Jadi kalau terlalu banyak kelakar dan yang lain, saya dari tadi ini saya balik ke teman-teman sekalian, Anda ini mau berhadapan dengan media atau Anda ini mau menjadi apa gitu loh. Kita mulai yang serius ya teman, boleh ya? Terima kasih. Gitu aja bos. Oke, siap. Kayaknya kalau tadi terlalu serius Pak, takutnya bete ya teman-teman semuanya ya. Jadi pertanyaannya boleh ke siapa yang menjawab? Director, silakan. Ya, saya menjawab Pak Mim. Ya, itu adalah salah satu tantangan terbesar ya, gimana di zaman Gen Z ini saya harus mampu mendeliver sebuah film di mana pesannya itu sebenarnya dalam, Pak. Tapi bagaimana kita mampu mendeliver pesan yang dalam itu dengan balutan suasana Gen Z gitu. Nah, keasikan syuting dan segala macam. Nah, ini kita bercerita syutingnya itu kita di Sukabumi. Nah, itu di dalam lembah. Jadi kita naik gunung dulu jauh, baru turun, baru di situ lokasi syuting. Dan saya garansi bahwa lokasi syuting ini belum pernah dipakai di film lain. Itu jadi lokasi syutingnya masih fresh. Masih baru dipakai, dan kita ada pakai satu kampus di Bogor, itu juga belum sama sekali pernah dipakai syuting. Jadi alhamdulillah kita bisa masuk di dua lokasi itu. Pesan dari film ini ya sesuai judulnya, bahwa sebenarnya tadi abang MC bilang yang nggak usah pacaran, ta'aruf itu pacaran sebenarnya. Iya. Ya, ta'aruf itu pacaran, tapi bagaimana pacarannya itu sesuai dengan norma agama. Oke. Nah, itu sebenarnya itu. Jadi bagaimana para Gen Z ini bisa sebenarnya pacaran, tapi pacaran yang sesuai dengan norma agama. Gitu kira-kira. Oke, terima kasih Pak. Boleh teman-teman yang ingin bertanya lagi, kami silakan. Dari depan dulu ya. One by one. Oke, terima kasih untuk kesempatannya. Nama saya Topan dari Media Historical Film. Aku ingin bertanya ke Stoma. Oh iya. Ini pemilihan 4 karakter cast utama ini gimana? Dinda, Hadi, Saskia, sama Sandi. Tapi ganteng-ganteng nggak Mas?
hampir mirip. Nah, iya. Saya pas pertama ngeliat teaser Tak Kenal Maka Tak Aruf ini, mukanya ini satu orang, ternyata dua ya. Mirip banget ini si Fadi sama ini juga ini sama itu sama Magara. Coba Magara situ deh. Sama itu ya. Suruh barengan. Tengah-tengah coba. Nah, barengan. Coba tengah-tengah. Ayo. Tengah-tengah. Foto-foto. Sama saya juga mirip dikit. Iya kok mirip. Kan mirip kan? Beda bapak ya. Iya. Kita casting itu 10 hari, Mas. Banyak banget yang datang. Ya itu aja termasuk jenglot itu 8 orang sampai 10 orang tuh saya pilih tuh. Dari yang mulai kerdil, tinggian dikit tapi lucu, jadi banyak banget. Jadi gitu. Jadi ya seminggu lah, 10 hari kita lah ya. Ada masukan dari produser juga tentunya dan semua gitu. Ada lagi salah satu produser saya cuman nggak bisa datang, beliau juga ikut yang menentukan pemain. Oh, itu Mas. Sudah cukup jawabannya? Ya, sudah. Habib silakan aja untuk teman-teman media yang ingin bertanya. Tadi Mas, sudah taruh Oh, sudah. Tengah kesana dulu ya. Nanti baru gantian di sini. Harus di. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selamat sore. Saya Iqbal dari Rumpi di sini, ex pakar Popcorn Media. Saya mau tanya pada Sandy William dan juga Saskia Chadwick ya. Untuk perbedaan karakter sendiri secara emosional, untuk karakter Salahuddin gimana, untuk Zoya gimana, dan kesulitan perubahan karakternya secara emosional gimana? Ya, terima kasih. Semoga film ini maju. Amin. Terima kasih doanya Mas. Ya. Sandy dulu nggak? Aku dulu. Ya boleh. Ini ngomongin secara emosional maksudnya sama Saski bagaimana? Apa sendiri dulu? Kalau secara emosional untuk karakter Salahuddin dengan Sandy itu berbeda jauh banget gitu kan. Sedangkan Salahuddin itu dia puitis, Sandy itu bukan puitis sebenarnya gitu. Agak sedikit gombal sih sebenarnya kalau Salahuddin itu. Jadi sempat sebelum syuting dikasih referensi sama Pak Toma juga. Ya referensi kan Pak. Jadi untuk belajar biar bisa menjadi orang yang puitis di depan banyak orang kayak gitu. Nah terus untuk secara emosional sama Saski sih ya seperjalannya kita, walaupun ini pertama kali juga sama Saski, dari reading sampai syuting selesai ya alhamdulillah sih kita lancar-lancar aja gitu, bisa lah as a professional. Iqbal, makasih pertanyaannya. Mungkin kalau misalnya tantangan emosional terhadap karakter Zoya ya, mungkin yang paling susah untuk karakter Zoya ini itu untuk mencari bentuk ketakutan jatuh cintanya ini, karena mungkin aku pribadi belum pernah ngerasain itu, dan fobianya Zoya ini tuh benar-benar yang udah akut mungkin ya, kayak udah bukan yang normal atau yang kayak ih nggak mau jatuh cinta, bukan yang kayak gitu, tapi dia kalau misalnya diajak ngomong aja dia udah, kalau misalnya digodain atau ada intensi lebih dia aja udah kayak aduh takut, dan bentuk takutnya itu tuh yang buat aku awal-awal kesulitan untuk mencarinya, karena kayak gimana ya bentuk takutnya, apakah dia gemeteran, apakah dia nangis, apakah dia kabur dan lain-lain, gimana cara membuat itu tidak berlebihan dan tapi juga enggak yang kelihatannya kayak takut biasa. Mungkin itu tantangan terbesarnya. Dan untuk chemistry sama Kak Sandi dan yang lain juga alhamdulillah gampang banget karena Kak Sandinya profesional, Fadi juga sangat amat profesional, dan syuting kita sangat amat enjoy, benar-benar seru banget. Jadi aku berterima kasih banyak kepada teman-teman semuanya, makasih ya udah jadi lawan main yang sangat seru dan gampang untuk diajak ngobrol. Terima kasih. Terima kasih Kak. Lanjut dari sebelah sini, boleh diarahkan. Oh ya, satu lagi. Sebenarnya lupa juga dari tadi disampaikan. Film ini mengangkat fobia, tapi fobia yang tidak umum.
Jadi bagaimana seseorang itu takut jatuh cinta, fobia jatuh cinta. Nah itu belum pernah dengar kan? Belum Pak. Itu ada dan itu nyata. Namanya filofobia. Gitu. Sebenarnya saya nggak mau terlalu spoiler karena semua akan ada di film nanti. Tapi film ini mengangkat salah satunya mengangkat itu. Fobia takut jatuh cinta ya? Iya, fobia jatuh cinta. Fobia jatuh cinta. Takut jatuh cinta. Takut jatuh cinta. Ya. Pokoknya kalau penasaran nanti 13 November aja ditonton ya Pak ya. Ya. Mungkin dari sebelah sini silakan. Halo, selamat sore. Saya Adi Prawira dari Kompas.com. Mau tanya ke Fadi. Ini kan bukan yang pertama ya kamu untuk berperan sebagai cowok yang ta'aruf ya. Karena di seri sebelumnya juga pernah kan. Nah, pengen tahu dong pandangan kamu tentang ta'aruf sekarang seperti apa, dan ada kepikiran nggak sih untuk seorang Fadi Ala itu sendiri untuk menjalani ta'aruf? Terima kasih. Itu pertanyaan yang lumayan personal tapi nggak apa-apa, tetap aku jawab. Kalau aku pribadi, aku untuk hal-hal seperti itu untuk sekarang aku lebih eksplor, mengingat kembali umur aku masih 21 tahun, masih di usia produktif. Aku masih ingin pergi ke negara-negara lain, mengeksplor lebih banyak hal lagi. Untuk saat ini aku masih belum kepikiran sih, tapi kalau misalkan tiba-tiba terjadi, aku juga nggak bisa mengontrol gitu. Ya kurang lebih begitu sih. Oke. Ada lagi di sebelah sini yang ingin bertanya? Teman-teman media sudah? Oke. Silakan Pak. Terima kasih, saya Henry dari jakartakita.com. Mungkin menanya lebih ke ini kali ya, soundtracknya. Biasanya kan film kan lebih menarik lagi kalau ada soundtrack yang bagus gitu. Kalau boleh tahu gimana sih proses pemilihan artis untuk membuat soundtracknya, dan kalau nggak salah ada kontes menyanyi untuk cover soundtracknya. Itu aja. Terima kasih. Terima kasih Bang. Jadi kalau soundtrack kebetulan saya yang handle langsung dari awal. Awal mulanya dulu pada saat saya roadshow novelnya, jadi belum jadi film. Saya roadshow novel itu ke Malang, kebetulan di Universitas Islam Negeri Maliki ya, Maulana Malik Ibrahim di Malang. Dan sebelum saya talk show saat itu ada perform seorang mahasiswi semester 6, saya masih ingat, namanya Andini Ferdiana. Itu dia menyanyikan lagu Ibu gitu ya. Dan saat itu saya di depan itu langsung tersentuh gitu ya. Saya nggak tahu, tapi feeling saya mengatakan bahwa wah ini kayaknya cocok nih nyanyi Majas Cinta gitu. Waktu itu Majas Cinta itu sebetulnya puisi saya di dalam buku, di dalam novel. Terus kemudian diaransemen oleh Kepala Prodi Film dan Televisi di ISI Yogyakarta, gitu ya Bang. Terus kemudian prosesnya cukup lama, rekaman, terus diulang di Malang, di Jogja, di Malang, di Jogja, dan bahkan kami sempat membuat video klip Bang di Jogja, gitu ya. Dan alhamdulillah ya mudah-mudahan banyak yang suka begitu ya Bang ya. Jadi kalau original soundtracknya itu judulnya Majas Cinta, dinyanyikan oleh Andini Ferdiana. Sekarang udah lulus, mahasiswi sastra Inggris di UIN Malang. Terus di arranger oleh Kepala Prodi Film dan Televisi di ISI Yogyakarta. Terima kasih. Wah, luar biasa. Baik, sudah cukup sesi pertanyaan kita. Kita boleh foto bareng dulu. Yuk, teman-teman